Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Maulana Akbar dari Universitas Syahid, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Yang pertama, harta perusahaan yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Artinya, dalam bisnis persediaan barang dagang adalah produk-produk yang dibeli oleh pemilik usaha dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Caranya adalah dengan menjual lagi produk tersebut kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk fisiknya, karena bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Lalu yang kedua, merupakan salah satu aktiva lancar. Artinya, produk-produk yang termasuk dalam aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang sebagai tujuan bisnis. Kini menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, produk yang memberikan profit terhadap perusahaan bisa termasuk ke dalam kategori ini. Dan yang ketiga, dimiliki oleh perusahaan dagang. Karena kegiatan bisnis yang dimana pembeli produk setengah jadi atau produk jadi dan kemudian dijual lagi ke pihak konsumen tanpa mengubah sedikit pun sifatnya. Jenis perusahaan dalam bidang dagang ini jelas berbeda dengan perusahaan jasa, sebab mereka memiliki produk fisik yang dijual. Di sisi lain, perusahaan jasa hanya menjual jasa atau pengalaman dari orang ahli dalam bidangnya. Perhitungan persediaan. Metode fisik. Metode fisik atau periodik adalah metode pencatatan persediaan di mana persediaan barang dagang tidak dicatat secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Ciri-cirinya yang pertama adalah hanya diketahui oleh tentang pembeli atau pemasukan dan informasi penjual tidak dicatat. Artinya, pembelian dan penjualan barang tidak dicatat dalam perkiraan persediaan, sehingga perkiraan persediaan hanya berisi informasi nilai persediaan barang dagang pada awal periode. Lalu yang kedua, jumlah persediaan akhir diketahui dengan jalan menghitung secara langsung fisik persediaan barang dagangan. Artinya, nilai persediaan barang pada akhir periode diketahui setelah diadakan penghitungan barang secara fisik. Di akhir periode dilakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang. Metode perpetual. Metode perpetual adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat secara kontinu atau terus-menerus. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, info pembelian, pemasukan, dan info penjualan pengeluaran diketahui. Artinya, setiap jenis barang dibuat kartu persediaan. Semua perubahan persediaan dicatat dalam kartu persediaan, sehingga beberapa persediaan yang keluar dapat diketahui serta dilihat sewaktu-waktu. Dan yang kedua, jumlah persediaan akhir diketahui dari catatan. Artinya, penggunaan metode perpetual akan memudahkan penyusunan neraca dan laporan aparatur jangka pendek, karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhirnya. Metode penilaian persediaan barang dagangan. Yang pertama, ada first in first out atau FIFO, yaitu catat barang yang dibeli duluan, yang dijual duluan. Seperti namanya, first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini persediaan pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentu biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode. Lalu yang kedua, LIFO, last in first out, mencatat barang yang dibeli belakangan yang dijual duluan. Artinya, yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai oleh persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasar pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi.
sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak terutang juga menjadi lebih kecil. Namun berdasarkan PSAK 14, metode LIFO tidak boleh digunakan lagi. Dan yang terakhir, average, rata-rata. Tidak membedakan barang yang dibeli duluan atau yang dibeli belakangan. Metode average biasanya disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Nah, di next video ada contoh soal dan cara perhitungan persediaan, metode fisik dan perpetual. Jangan lupa ditonton ya. Thank you.